Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mujtaba. Amma ba'd. Eh, Puji syukur kita berikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat waktu sehingga kita masih diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ikut serta menikmati nikmatnya ibadah puasa sampai di akhir bulan Ramadan ini, tepatnya di tanggal 29 Ramadan ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, serta kepada keluarganya, kepada para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Oke. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kembali lagi kita dipertemukan di acara rutin kita di bulan Ramadan, yaitu Inspirasi Ramadan dari Kairo. Bersama saya, Muhammad Iltizamil Haq. Saya di sini sebagai moderator dan di sebelah saya ada Muhammad Nabhan Fikriansyah yang sekarang bertindak sebagai pemateri utama. Ya. Jadi Ustadz, bagaimana kabar kabar puasanya? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Tapi kalau eh, kalau kalau sampai sekarang alhamdulillah. Nanti kita bahas. Nanti kita bahas ya. Tadi mau ngomong tapi masuk materi Oh, belum. ya. Masuk rundown dulu. Oke. Oke. Kalau gitu, Alhamdulillah. alhamdulillah ya. Jadi gimana? Kan kemarin kita di kesempatan sebelumnya kan kita membahas tentang kesehatan. Kalau kemarin saya kan kesehatan. Gimana, apakah ada perkembangan selama bulan puasa ini tentang masalah kesehatan antum? Wah, Apakah lebih baik gitu alhamdulillah sih. efeknya ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sangat kerasa gitu. Ditambah dengan olahraga. Walaupun makan masih kurang dijaga. Masih bablas gitu. Ah, ya. Cuma ya setidaknya bisa mengambil ibroh daripada yang kemarin kita bahas sebelumnya terkait dengan bagaimana kita kesehatan kita di bulan Ramadan ini bisa mendorong kita dalam beribadah ya secara iman kita menjadi terbus oleh terbusnya kesehatan tadi. Oke, ya baik ya. Oke, tidak panjang kata, marilah kita langsung masuk ke pembahasan. Jadi dalam kesempatan ini, Akhi Nabhan akan mengangkat sebuah tema ya. Itu tentang secuil evaluasi Ramadan. Jadi kan kita bertanya-tanya, kenapa cuma secuil evaluasi di Ramadannya? Mungkin mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lain. Mari kita tanyakan langsung aja. Jadi kenapa Ustadz mengangkat tema secuil evaluasi Ramadan ini? Ya. Oke, sebelum dari tema yang sekarang ya. Sebelumnya saya pengen membahas hal lain gitu, bukan hal ini. Gitu. Oh, Karena saya awalnya mau membahas judulnya Ramadan Bulan Kekuatan. ah, Masalahnya ini udah tanggal 29. Dapat apa ibrohnya gitu? Kapan prakteknya? iya. Harus nunggu tahun depan kah? Ya udah di bawah video YouTube-nya dong. Udah nggak bisa kelihatan lagi. Dan juga eh, oke, pertama kenapa saya kasih judul secuil gitu? Ya, Karena kalau kita tulis secara umum bahasanya evaluasi Ramadan doang, nggak secuil ya. Kalau secuil kan kita taksis, kita sempitkan. Karena eh, pasti di setiap Ramadan terlalu banyak yang dievaluasi. Sehingga mungkin eh, akan memakan banyak waktu. Dan eh, kenapa secuil juga? Ya tadi karena terlalu banyak dan ya mungkin akan sulit diingat gitu, sulit diingat. Lalu evaluasi Ramadan. Setiap kali kita berbuat sesuatu pasti ada evaluasi. Bahkan dalam misalkan
Contoh kecil aja kerja kelompok, ya, ataupun ketika nanti di masa kerja, ya, segalanya itu pasti dievaluasi. Ya. Eh, dan juga evaluasi merupakan bahasa lain ya daripada hisab. Ya. Jadi kita sebelum hisab nanti dihisab di akhirat, gitu, kita evaluasi dari sekarang. Bagaimana agar hisab yang di akhirat nanti lebih ringan daripada yang seharusnya. Karena kita sudah menghisab diri kita di sini. Dan setelah menghisab, perlu ada yang namanya taubat. Kalau itu terkait maksiat, kalau itu terkait dengan kurangnya ibadah, maka setelah evaluasi tadi, setelah muhasabah tadi, itu kita menambah ya, menambah apa yang bagi kita kurang setelah kita evaluasi itu. Dan juga eh, dan ini materinya apa ya? Mungkin Anda terdorong buat ngebawa materi ini karena ya juga udah nggak ada materi lain yang cocok gitu kan. Iya. Tadi kan pertama Anda pengen bahas Ramadan bulan kekuatan karena wacananya pas kesempatan kita sebelumnya Ana yang nyampein, ternyata Ah, antum. Gitu. ya, ya. Ya, tapi udah masuk lah Ramadan bulan kekuatan. Dan juga perlu diketahui para pemirsa sekalian, kita ini sekarang lagi berada di dua dilema. Iya, di sebuah dilema di antara dua hal. Yang pertama apa? Yang pertama, kita akan bertemu dengan Aid, hari raya. Dan itu namanya aja udah Aid, hari raya. Dan kita diperintah untuk senang terhadap itu. Ya. Tapi kalau kita mengingat di situ doang nggak cukup. Satu lagi apa? Kita akan berpisah dengan Ramadan. Kita akan berpisah dengan Ramadan. Jadi kita disuruh apa nih? Disuruh sedih apa disuruh senang? Kita sedih ketika Ramadan itu pergi. Dan kita harus senang ketika Aid itu datang. Makanya sebelum Ramadan ini pergi, sebelum Ramadan ini, insya Allah kita berjumpa lagi di tahun selanjutnya. Insyaallah. Sebelum Ramadan ini berakhir ya, kita evaluasi diri kita. Ini masih ada satu kesempatan lagi, andaikan, insya Allah gitu. Nggak ada yang tahu. Hilal nanti sore, apa nanti malam, nanti sore apa nanti malam? Ya, nanti sore dan sampai malam. Itu akan menjadi penentu. Apakah hari ini adalah hari terakhir di Ramadan tahun ini? Atau masih ada besok untuk menyempurnakan lagi ibadah-ibadah kita. Ya. Jadi mungkin itu yang kenapa saya kasih judul secuil evaluasi Ramadan. Yang pertama secuil karena kalau mau dikasih secara umum itu terlalu banyak. Dan juga kita segala hal harus kita evaluasi terkait terutama juga bulan Ramadan, bulan yang mulia ini, bulan dilipat gandakannya pahala ya, dan diberi banyak sekali rahmat untuk hamba. Dan juga di tengah-tengah, nggak di tengah, di antara hari-hari di bulan Ramadan itu ada satu malam ya, yang yang pahalanya lebih baik daripada 1.000 bulan. Khairun min alfi syahr. Ya, dan itu adalah Lailatul Qadar. Ya, mungkin itu terkait judul. Ya. Oke, begitu ya. Jadi dengan penjelasan Akhi Nabhan, bisa disimpulkan bahwa ya kita harus mengevaluasi diri kita. Terlebih sekarang bulan Ramadan. Karena kan kita ingin bulan Ramadan kita itu lebih baik daripada bulan Ramadan tahun kemarin. Karena jika kita eh, bulan Ramadan tahun ini kita tidak lebih baik daripada bulan tahun kemarin, bulan Ramadan tahun kemarin, maka kita hanya akan termasuk orang-orang yang merugi, yang tidak menggunakan kesempatan emas ini. Kesempatan yang sangat dinanti-nanti setiap tahunnya. Bukan? Oke, jadi masalah tentang evaluasi. Kan di bulan Ramadan ini kan
kita eh, ada eh, mencakup eh, kita membahas tentang perkara akhlak, perkara ibadah juga. Jadi apa saja nih yang harus kita evaluasi di tanggal 29 ini, di akhir-akhir Ramadan ini, eh, apa yang harus kita evaluasi terkait akhlak, Ya, secara akhlak. secara akhlak kita harus mengevaluasi banyak, banyak ya kan. Karena tadi judulnya aja udah kita tahu secuil karena terlalu banyak. Cuma mungkin kita bisa kasih beberapa contoh gitu. Eh, secara akhlak yang banyak masih banyak sekali yang harus kita evaluasi. Oke, pertama dari ini berkaitan dengan pembahasan kita sebelumnya, bagaimana akhlak kita dalam makan, ya kan? Karena ada akhlak ketika puasa dan juga ada akhlak eh, ketika makan gitu. Maksudnya dari segi bagaimana kita makan di bulan Ramadan ini itu mungkin masih banyak yang harus kita evaluasi. Karena apa? Ramadan ini salah satu eh, hikmahnya ya, adalah kita bagaimana merasakan laparnya orang-orang yang lapar, yang miskin gitu, yang kurang mampu untuk makan secara cukup seperti kita biasa. Tapi kalau misalkan nih kita sahur 2 piring, waduh, 2 piring tuh ya orang orang miskin aja sahur nggak sahur gitu. Kita udah makan 2 piring gitu. Dan ketika buka puasa kita makan lebih lagi gitu. 2 piring lagi misalkan. Lebih. Lebih sama sama malamnya. Eh, itu ya kita seperti halnya nggak bisa merasakan hikmah ya, yang sudah disampaikan oleh dari mulut ke mulut ya kan. Bahwasanya hikmah dari Ramadan itu adalah merasakan eh, rasa lapar yang dirasakan orang-orang saudara kita yang tidak mampu. Makanya kalau Ramadan ini apa mau kita rasakan hikmahnya gitu. Ya kita kita puasa dengan seminimal minimal seberakhlak mungkin ketika makan gitu. Kita makan ya secukupnya aja. Bahkan Rasul kalau dalam beberapa riwayat gitu disampaikan bahwasannya ya beliau sahur kurma, buka puasa kurma. Apakah Rasulullah miskin? Enggak. Ya maksudnya Rasulullah itu ya kalau kita lihat dari segi mungkin yang tertulis ya mungkin beliau ada beberapa yang menyebut miskin gitu. Enggak, beliau enggak miskin. Beliau itu hartanya insya Allah cukup, tapi beliau sangat sangat tawadu, ya, sangat rendah diri, sangat zuhud di dunia ini. Bahkan kalau kita lihat Quran kan eh, Nabi dapat sebagian daripada ghanimah ya, dari harta rampasan perang tuh Nabi dapat sebagian dan itu khusus untuk beliau sendiri. Tapi beliau sangat orangnya sangat rendah hati, rendah diri gitu. Dan ya mungkin masya Allah sekali lah Nabi Nabi kita tuh eh, dalam hidup di dunia ini gitu. Dan juga ya Nabi ya itu nggak nggak berlebihan Nabi nggak berlebihan sebagaimana yang kita bahas sebelumnya juga kita ngebahas tentang eh, kita tuh disuruh makan makanan yang halal dan thayyib yang nggak ada dalamnya syubhat nggak ada dalamnya yang nggak bersifat masybuh atau mutasyabih. Dan juga kita diperintahkan untuk la tusrifu. Janganlah kau berlebihan, janganlah kalian berlebihan ketika makan. Kita ya kan itu perintahnya langsung tuh setelah Allah nyebut wakulu washrobu dan makanlah dan minumlah wala tusrifu dan janganlah kalian berlebihan. Maksudnya janganlah kalian berlebihan dalam makan dan minum. Mungkin kalau waduh society dalam dari society kita sekarang itu ya orang-orang kenapa banyak yang mohon maaf diabetes
Kenapa harus minta maaf? Nggak apa-apa. Eh, Diabetes misalkan, terus penyakit-penyakit yang dirasakan di masa-masa usia lanjut gitu, masa-masa tua, ya itu mungkin karena pola makan, karena pola makan. Ini mah malah bahas yang materi sebelumnya, tapi Kan nggak ini apa-apa. evaluasi, Ini evaluasi. evaluasi. Maka dari itu, semoga Allah sampaikan kita ke Ramadan selanjutnya, kita lakukan perbaikan diri di Ramadan selanjutnya. Karena kita nggak bisa andaikan besok Lebaran ya, kita nggak bisa ngerasain Ramadan lagi. Kita nggak bisa eh, minimal nantilah buka puasa. Minimal nanti kita buka puasa nggak israf, kita nggak berlebihan dalam berbuka gitu. Cuma untuk sahur lagi dan buka lagi itu kita nggak ada yang tahu. Semoga aja ya nih kita lagi-lagi dilema. Kita berdoa semoga aja besok puasa, ya kan? Tapi kalau misalkan besok kita harus sambut, ya kan? Kita semoga berdoa semoga aja besok puasa artinya kita masih masih sayang nih sama Ramadan nih. Masih pengen di Ramadan lagi, Masih belum move on. masih belum move on, ya. Tapi misalkan besok ini kita harus bergembira. Harus bergembira untuk hadirnya Idul Fitr, ya. Yang mana ini cuma sekali juga dalam setahun. Ada dua Id, satunya Idul Fitr, satunya Idul Adha, dan ya dua-duanya nggak beda lah gitu. Karena Idul Fitr di arti lainnya adalah selain bulannya Fitri, tapi ya Fitr Fitr tuh juga diartikan sebagai bulan. Mohon maaf, bukan bulan. Hari raya hari raya Fitrah. Tapi satunya adalah hari raya berbuka. Hari raya bagaimana kita berbuka setelah 30 tahun menahan lapar dan haus. Yakin menahan lapar dan haus. Makanya perlu kita evaluasi tadi, nggak boleh kita israf, ya. Nggak boleh kita israf ketika sahur. Ya. Ketika sahur makan banyak, minum, biasanya gitu tuh banyak di meme TikTok, di meme ya TikTok, IG lewat gitu. Jadi eh, mie mie 2 minute before adzan, klok 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 klok. Minum satu botol penuh tuh habis, dan itu fakta kita rasakan. Itu, masya Allah. Itu satu hal yang harus dievaluasi gitu. Mungkin cara selanjutnya gitu, misalkan Ramadan selanjutnya, ya, karena emang kita butuh hidrasi, butuh eh, ya terisi air gitu diri kita. Maka kita isi ketika misalkan sebelum sahur, sebelum adzan itu kita lakukan sholat 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 tahajud, Pak. Kalau dalam kondisi setelah bangun tidur ya kita lakukan sholat tahajud. Kalau belum tidur ya kita lakukan qiyamul lail di setiap sela-sela antara sholat antara dua rakaat dan dua rakaat lainnya kita minum di situ. Ya mungkin dua dua teguk, lanjut diri sholat lagi. Itu udah insya Allah kerasa gitu. Kerasa bagaimana kita terhidrasi ketika pagi itu dengan cukup. Ya. Dan juga atau mungkin eh, bisa karena bisa dilakukan, nggak harus sholat ya, nggak harus sholat. Dari waktu sahur sampai ke waktu subuh itu banyak sekali ibadah-ibadah yang diutamakan. Salah satunya adalah istighfar. Justru sebenarnya waktu utama ketika kita sahur, waktu utama ketika sahur itu amalan utama. Di waktu sahur itu amalan utamanya adalah istighfar. Karena dari Quran kita eh, ngelihat gitu. Wahum yastaghfiruna bil ashar, ya kan? Wabil asharihum yastaghfirun. Ya. Itu yang disebut di Al-Quran itu sifatnya orang mukmin ketika dia di waktu sahur dia beristighfar, memohon ampunan kepada Allah. Ya. Terus juga satu dari selain itu gitu, dari selain misalkan sholat malam, ya, tahajud dan sholat malam, istighfar, satu lagi ada bersolawat kepada Nabi.
Ya mungkin tadi ketika beristighfar gitu, setiap berapa kali istighfar minum, ataupun setiap berapa menit minum. Jangan ketika udah sisa 1 menit azan gluk 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 gluk, penuh gitu langsung. Tadi kan saya bilang satu dua teguk gitu kan. Ini satu dua botol. Beda lagi ceritanya. Itu eh, bisa membuat perut kita tuh ya begah lah bahasanya begah air sehingga mungkin sholat subuhnya ngadat nanti kan, sholat subuhnya nggak sholat subuh. Aduh, astagfirullah. Sholat subuh nggak khusyuk karena ya perut tuh begah, perut tuh kayak penuh banget kerasanya. Ya, makanya tadi kita lakuin setiap di sela-sela sholat malam kita minum aja, minum nggak apa-apa. Terus istighfar, kita dalam istighfar setiap berapa menit gitu sebelum 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 sahur, sebelum adzan, setiap berapa menit istighfar kita, ya kita minum, lanjut istighfar lagi, minum, lanjut istighfar lagi gitu. Itu insya Allah cukup. Dan juga ada satu amalan lagi ketika sahur, misalkan di waktu sahur, itu adalah ya tadi yang saya sebutkan bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga perlu diketahui keutamaan bersolawat ini sangat besar sekali gitu. Di antara amalan-amalan, di antara semua amalan, ya, itu dicek dihisap, maksudnya dicatat tuh tergantung dengan bagaimana keseriusan kita, kekhusyuan kita dalam beramal gitu. Namun kalau sholawat kepada Nabi itu udah pasti diterima, pasti dicatat sebagai kebaikan, itu sholawat Nabi. Dan juga Nabi nyebut man shalla alaihi sholatan sallallahu alaihi biha asyra. Panjang itu hadisnya sebenarnya. Barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepada dia sebanyak 10 kali. Ya. Bersolawat kepada Nabi artinya ya kita menyampaikan solawat kita kepada Nabi. Gitu kan. Kalau Allah bersolawat kepada kita artinya Allah memberikan rahmat kepada kita. Maka dengan satu salawat kita dapat 10 rahmah dari Allah. Itu utama sekali, sangat utama. Dan juga tadi kenapa disebutkan salawat di waktu sahur, karena andaikan kita buka manuskrip-manuskrip keilmuan orang yang dituliskan oleh para ulama, bahkan dicontoh contoh sebuah sebuah syair itu disebutkan eh, orang-orang yang cinta, ya, para pecinta ya, ketika di sahur untuk bersalawat, ketika di waktu sahur. Ya. Itu banyak sekali disebutkan. Makanya ya kita gunakanlah kesempatan andaikan besok nyampe, ya kita kerjain antara 3 hal itu. Mungkin kalau kita cari lagi masih banyak lebih dari 3 hal itu gitu, yang bisa kita lakuin di waktu sahur. Gitu. Tapi ya minimal lah. Kalau kita nggak sholat malam, ya kita istighfar. Kalau kita nggak istighfar, kita sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu mungkin itu akan menjadi bukti cinta kita kepada Allah dan bukti kita cinta kepada kekasihnya Allah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu dari segi makan doang masih masih banyak sebenarnya. Mungkin kita bahas dari eh, oh ya ini banyak banget hal unik gitu di Indonesia yang mungkin kita nggak rasakan di sini. Kalau di sini kita dibangunin sahur tuh jam 1 oleh orang yang mukul-mukul kulit Apa sih namanya ya? apa ya namanya? Ya kayak kayak rebana gitu lah, Ah, tapi bukan rebana. Kencang suaranya, kayak beduk berjalan lah, tapi nggak beduk. Dan itu cuma dipukul doang, bah, bah, bah. Kalau di Indo ada misalkan bangunin pakai galon, pakai apa gitu. Cuma yang jadi masalah adalah ketika di Indo itu orang bangunin sahur, ya misalkan ada yang bermain di toa masjid. Nah itu saya dulu ya kalau di toa masjid ya sahur-sahur doang ngomong teriak sahur sahur itu normal dan itu masih bisa diterima secara dan itu masih berakhlak lah setidaknya. Cuma sekarang nih makin banyak kita kalau lihat video-video di sosial media gitu kan. Kita lihat ada yang sahur
sahur sahur pakai suara suara motor MotoGP gitu. Iya. Terus ada yang sowong gitu, nggak jelas lah pokoknya. Nah itu secara akhlak ya, itu kurang kurang bagus ya kalau kita lihat. Dan juga ya nggak salah kalau misalkan ada video tuh, satu video ketika anak kecil, anak-anak remaja bangunin sahur, gitu kan. Bapak-bapak ngedorong anak-anak itu. Maksudnya bapak-bapak itu kesel, kakek-kakek itu kesel. Kesel karena apa? Dia ngebangunin sahur dengan cara yang aneh. Karena kalau misalkan kita bangunin sahur, kita perhatikan dulu, kita nggak tahu apa yang ada di dalam rumah. Di antara amalan-amalan yang di di nerf ya, di nerf, di buff ya, di buff ataupun dilipat gandakan pahalanya itu adalah sholat malam, berzikir ketika malam hari. Mungkin ada orang-orang yang sedang khusyuk dalam berzikir, dalam melakukan sholat malam. Itu mungkin terganggu ketika membangunkan sahur dengan cara-cara seperti itu. Itu sangat disayangkan. Ya. Karena ya kita bangunkanlah dengan sekedarnya aja, sekedar membangunkan. Toh nanti misalkan ada yang protes gitu, kurang kenceng, kurang kenceng, kurang kenceng, ya Anda bangunin gitu. Pasang alarm sendiri. Pasang alarm sendiri. Teknologi udah macam gimana kan? Dulu tuh apa beli 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 jam waker tuh ya males gitu kan, males. Udah beli pun nggak bangun. Aduh. Ya, sekarang pasang alarm lah. Pasang berkali-kali kalau memang Anda tidak 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 bisa bangun langsung gitu, nggak bisa bangun cepat. Pasang berkali-kali sampai Anda keganggu. Itu akan membuat Anda bangun untuk sahur gitu. Ya. Berarti di antara tadi misalkan ada orang yang khusyuk, ada orang yang bangunkan aku, Ya. bangunkan aku ingin keributan, aku ingin diganggu ketika bangun, ketika tidur gitu. Ya. Tapi ya tadi apa namanya, ya itu salah satu lah di antara banyak hal yang harus dievaluasi. Ada lagi nih, yang mana ini selalu terulang tiap tahunnya, selalu terulang tiap tahun. Fenomena mercon di Indonesia. Petasan. Di sini juga ada sebenarnya, cuma di sini nggak selain ya, ya perlu kalau kalau mau informasi sedikit aja. Ya kalau di sini ya mercon, aduh, sebenarnya mengganggu juga sih. Karena baru inget di akhir-akhir ini. Ya, pertama dari awal sampai kita ke misalkan tanggal 20 atau itu, Ana nggak ngerasakan. Saya nggak ngerasakan terganggu oleh mercon-mercon karena di sini nggak sebanyak di Indonesia. Ya mungkin orang beli mercon tuh ya anak-anak kecil aja, anak-anak antar umur sebelum 10 tahun sampai 15 tahun itu mungkin anak-anak yang beli mercon. Ya itu masih anak kecil, ya kan? Orang Indo juga bisa. Bakso mercon. Waduh, boleh juga. Iya. Eh, apa namanya? Dan itu kita nggak terlalu terganggu dengan anak-anak kecil yang main petasan, ya. Bukan mercon itu namanya petasan. Karena suaranya nggak gede, nggak apa. Cuma kemarin ya anak sempat terganggu 2 kali lah. Jadi ketika eh, ingin menghabiskan malam di masjid, gitu kan. Lagi sholat malam gitu. Kita pasti berusaha khusyuk kan. Allahu Akbar kan baca-baca. Dari samping masjid banget, samping ini masjid di sini langsung dar. Ya gimana? Itu yang di dalam juga orang-orang Mesir kaget semua. Dan suaranya besar. Tapi nggak sebesar yang di Indo. Fenomena di Indonesia itu pasti, wah, masya Allah. Bukan masya Allah, subhanallah. Kita beristighfar lah untuk hal itu. Contoh, dan ini terjadi terus menerus tiap tahunnya adalah di antara tadi yang kita berisik ya di sini kerasa, di Indonesia juga kerasa berisiknya petasan kembang api ketika malam-malam
Ramadan gitu, dar, tapi juga ada satu hal yang entah kenapa ini menjadi sebuah budaya gitu, sebuah budaya di mungkin saya sebut daerah aja, di Jawa Jawa di Jawa gitu, bisa Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Ana nggak tahu karena nggak pernah lebaran di Jawa Barat gitu. Karena saya merasakan ini, Ana merasakan ini ketika Ana mudik gitu. Misalkan mercon ya. Bagaimana mercon itu eh, jadi mercon di daerah Ana tuh beda. Merconnya diisi oleh jadi kertas di tengahnya mesiu. Jadi kalau kalau kita kan ketahuinya paling misalkan orang-orang mobilitas, orang-orang urbanisasi, orang-orang kota metropolitan gitu kan, misalkan kota-kota besar gitu, kota-kota menjadi induk dari apa namanya bisnis ya, bisnis dari region. Ya, itu mungkin kita tahu petasan kecil-kecil aja gitu, ya petasan roket, ya, terus petasan gasing, dan itu nggak berisik gitu kan, petasan tank, petasan apalah, petasan jin, itu itu yang kita tahu gitu, itu yang kita tahu, dan menjadi kultur shock ketika anak mudik gitu, misalkan mudik ke kampung halaman anak ke Kediri, ya itu jalanan selalu kotor oleh kertas-kertas mercon, dan itu menjadi sebuah gengsi tersendiri bagi orang-orang daerah, bahwasanya mercon itu semakin gede suaranya semakin mantep, Iya. semakin seneng semakin bisa sombong gitu kan. Astagfirullah. Dan ini sangat mengganggu, jujur aja ini sangat mengganggu, sangat tidak berakhlak, karena ini kita lagi ngebahas evaluasi secara akhlak gitu. Sangat tidak berakhlak ketika orang-orang ini bermain mercon besar, merusak telinga ya, karena orang mungkin kaget, andai kan ada orang serangan jantung, oh, berdosa banget sih sampai misalkan dar kejang. Wih, gak boleh ketawa. Malah ketawa. Tapi nanti kalau meninggal di bulan puasa nggak sih? Jadi udah dalam bulan puasa juga matinya mati konyol dong. Percuma bulan puasa mati konyol juga kan. Dan itu oleh kesalahan diri sendiri lagi. Terus juga ya selain tadi mengotori eh, lingkungan, ya, itu bukan secara akhlak lagi, secara norma, secara moral itu udah sangat sangat buruk lah sebenarnya. Tapi ya tadi mengganggu misalkan kekhusyuan dan juga mengotori jalan, itu ya sebagian ada hal lain lah yang lebih dari itu. Bosannya ada kemarin kasus di Indonesia ya, ya anak rasa dari daerah-daerah yang sama lah, dari daerah-daerah yang sama itu pabriknya meledak, membunuh, ya, menewaskan berapa berapa orang gitu, dan itu termasuk orang yang di sekitar pabrik itu ditewaskan oleh pabrik yang meledak itu. Itu kan suatu hal yang sangat eh, apa namanya naas ya, dialami oleh orang-orang beriman, orang-orang Islam gitu, orang-orang yang Islam yang harusnya puasa Ramadan, harusnya dia serius ketika puasa Ramadan, meningkatkan amalan-amalan, mencari pahala yang lebih ya. Itu malah waliyatubillah, kita juga doain semoga kita, saudara-saudara kita nggak ada yang seperti itu ya, keturunan-keturunan kita nanti nggak ada yang seperti itu ya, mati sia-sia gitu di bulan Ramadan. Ya kalau misalkan kita bahas terkait akidah, ya kan mati emang udah ajalnya, ya udah ngapain harus meledak lewat mercon gitu kan, ngapain harus meledak lewat mesiu yang tersulut gitu,
pabrik-pabrik senjata aja nggak ada yang tersulut mesiunya terus meledak gitu. Nggak ada kan, kita pernah dengar pabrik peluru, misalkan pabrik peluru meledak gitu, atau mungkin dirahasiakan. Cuma ya tadi konyol kalau kalau itu sebuah pabrik pabrik petasan gitu meledak, pabrik petasan meledak dan menewaskan orang di sekitarnya. Itu sangat sangat parah sih, sangat parah. Sebuah krisis, bukan krisis, sebuah hal yang naas harus dialami oleh orang-orang yang harusnya senang di bulan Ramadan ini. Senang dengan amal, bukan senang dengan mercon tentunya. Malah dia senang dengan mercon ya, kadang masuk aja tuh kaidah-kaidah orang tuh mati dengan apa yang dia suka. Nah, makanya kita kalau mau mati ya mati dengan ibadah dong. Kita tingkatkan amalan-amalan kita. Kalau kita emang cinta dengan Allah, kita akan mati dengan kondisi yang disukai oleh Allah. Ya kan? Dan ini Ramadan. Ramadan bulannya bulannya pahala, bulannya segala hal gitu. Itu salah satu dari banyak hal ya. Tadi kita udah sebutkan di awal apa tadi? Secara akhlak tuh Secara suhu, oke, makanan. dari secara kita makan dan lain-lain gitu. Terus juga oh ya, tadi secara makan, terus secara misalkan tadi orang bangunin sahur, secara adanya sebuah budaya merconisasi, ya. Sebuah budaya, ya itulah sebuah budaya budaya bermain mercon itu harus dievaluasi lagi gitu kan. Juga ini ada satu hal, dan ini masih insya Allah kembali ke ilmu-ilmu para ulama, yaitu bagaimana kita bersikap dengan eh, diri sendiri ataupun orang lain lah, bisa kita bilang. Karena juga Ramadan ini bisa kita sebut sebagai bulannya tasawuf, bulannya kita mensucikan diri kita, bulannya kita mentazkiyah nafas, mensucikan diri kita. Ya. Itu bagaimana dimulai dari hal-hal kecil kita seperti menahan marah, ya. Menahan marah, terus juga menahan rafats, menahan kata-kata kotor, kata-kata yang tidak berhak, yang tidak boleh kita sebutkan itu keluar dari mulut kita. Itu secara akhlak, secara tasawuf itu sangat bagus sebenarnya. Kalau gitu. Terutama ini dilakukan di bulan Ramadan. Karena puasa itu sempurna ya ketika murni puasa dan nggak dicampur sama adanya rofas di situ, adanya memaki, ya, adanya ya hal-hal yang tidak terpuji lah. Bahkan termasuk untuk cuma menahan marah doang itu diperintahkan. Gitu. Menahan syahwat. Itu semuanya hal-hal akhlakiyah, hal-hal yang sifatnya moral moral Islam, namun di, dimasukkan ke dalam pahalanya ibadah. Nah, itu. Jadi ketika kita menahan itu dapat pahala di situ, dan kita merasakan eh, bagaimana kita menahan itu, yaitu dapat pahalanya di situ. Jadi ya kalau kita terlontar, pertama itu udah nggak dapat pahala, ya. Yang kedua puasa kita nggak sempurna. Bukan bukan terlontar ya, kalau terlontar nggak sengaja, mungkin itu hari awal-awal aja karena nggak bisa nahan, belum bisa. Cuma kalau misalkan emang udah jadi kebiasaan gitu, dan itu sangat disayangkan lah, sangat disayangkan orang yang nggak bisa menahan emosinya, akhirnya tersebut kata-kata yang tidak seharusnya tidak keluar dari mulut seorang seorang muslim yang sedang berpuasa gitu. Nah itu mungkin eh, empat hal ya, empat hal di antara banyak hal yang harus kita evaluasi secara akhlak gitu. Ya mungkin Oke. itulah. Oke, jadi kita telah mendengarkan apa saja beberapa yang harus kita evaluasi bulan Ramadan ini secara akhlak. Karena bulan Ramadan ini juga eh, bu- eh, bulan yang bulan ibadah,
Jadi justru ibadah ini juga kita harus evaluasi ya. Selain akhlak, ibadah juga. Dan ibadah itu adalah topik utama di bulan puasa ini. Ya. Jadi gimana nih? Apa kalau misalnya secara ibadah apa yang harus kita evaluasi di Oke. sini? Secara ibadah yang harus kita evaluasi mungkin dari pertama ya. Ya. Kita menemukan dalam kitab-kitab hadis ya. Bahwasanya banyak kitab hadis yang memulai awal hadisnya itu dengan sebuah hadis riwayat Umar bin Khattab. Ya, ini memang hadisnya ahad tapi itu di dari sahabat doang, dari Umar doang. Eh, eh, Maksudnya di tobakoh para sahabat di sahabatnya ya ya Umar sendiri di situ. Cuma ini Umar diyakini dengan kesikohannya, ke elektabilitas kan. Ya kualitas Umar sebagai seorang sahabat, sebagai seorang muslim, yaitu kita bisa percayakan hadis itu. Dan ini dituliskan oleh para ulama. Innamal a'malu binniyat. Hadisnya berbunyi itu. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung oleh niatnya. Niat kita di bulan Ramadan itu apa? Nah, kita sebenarnya bisa mengevaluasi segala hal dari niat doang. Ya, dari niat doang. Kita lihat niat kita. Pertama niat misalkan untuk eh, sholat tarawih secara lengkap di bulan Ramadan. Secara full lah. Ya baik itu misalkan kita nggak percaya dengan Ramadan apa tarawih itu cukup dengan 8 rakaat. Misalkan gitu kita nggak percaya gitu. Ataupun 20 dia 8 rakaat itu ya ya dari hadis yang ahad tapi termasuk fadhil amal ya nggak apa-apa sebenarnya. Eh, Cuma yang jadi masalah adalah apakah komitmen kita dengan tarawih itu sudah tercapai atau belum, sudah terlaksana atau belum. Kita berkomitmen misalkan saya nggak akan bolong tarawih walaupun itu cuma 8 rakaat di bulan Ramadan ini. Cuma yang misalkan terjadi adalah ya bolong satu dua tiga, bahkan misalkan ada yang mulai saya akan tarawih lebih baik tahun ini, ya, ternyata nggak lebih baik dari tahun sebelumnya. Saya akan tarawih lebih full tahun ini, tapi full 10 hari doang gitu. Full 10 hari, 20 harinya hilang, nggak ada sama sekali. Nggak sama sekali sholat tarawih. Misalkan, atau sholat malam lah bahasanya. Karena eh, apa namanya, tarawih itu niatnya ya bukan niat kita sholat tarawih. Tarawih itu sebuah istilah jadinya sekarang kan. Sebuah istilah untuk sholat malam yang ada istirahatnya. Tarawih adalah jama' dari apa kata jama' daripada kata tarwih, istirahat, rehat sejenak gitu. Karena kan kalau misalkan di sini kita merasakan lah ya, di beberapa masjid itu yang sholat 20 rakaat, kita rasakan bahwasanya eh, tarawih ya, gitu, adalah jama' dari tadi apa tarwih satu istirahat, jama' berarti banyak istirahat, banyak istirahat. Berarti kalau di sholat yang 20 rakaat kita istirahat sebanyak 4 sampai 5 kali gitu kan. 4 rakaat istirahat. Maka nggak salah kalau kita bilang tarawih jamak daripada tarwih. Tarwih satu, tarwih dua, tarwih tiga, tarwih empat. Sebenarnya sebenarnya anak juga bingung gitu kalau yang sholat 8 rakaat. Itu kan tarawihnya cuma satu doang, Iya, istirahatnya cuma dia satu. tarwih. Tarawih. Tapi nggak masalah. Ya, hadis ahad itu boleh diamalkan ya kalau ya itu terkait dengan fadhil amal ya, karena di antara fadhil amal di bulan Ramadan ya tadi tarawih. Cuma terkait sholat tarawih itu sendiri itu bukan disebut sebagai sholat tarawih. Kita nggak niat sholat tarawih, sholat sholat tarawih, tapi kita usolil qiyam. Kita usoli untuk qiyamul lail itu hitungannya qiyamul lail. Dalam kondisi kita belum tidur setelah isya dan di bulan Ramadan aja.
qiyam, sholatul qiyam. Dan ya itu yang harus kita evaluasi adalah tadi dari niat kita berapa 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 lama sih kita bisa bisa tahan tarawih, bisa berkomitmen dengan sholat tarawih. Nggak apa-apa kita sebut sholat tarawih karena itu sebagai istilah tadi. Dan juga niat apalagi ya, banyak kan dari kita mikir niat doang. Kita mau seperti apa bulan puasa tahun ini. Mungkin kita bisa lihat, mungkin ada orang yang dia berniat untuk eh, apa namanya, berpuasa penuh, ya, berpuasa penuh. Ini masuk ke moral juga. Nah, enggak. Ini masuk ke ibadah. Tapi ada sedikit nanti kita senggol soal moralnya di sini. Harusnya kembali ke yang sebelumnya tadi ya. Eh, ada ya, semua orang tentunya berkomitmen untuk puasa penuh. Puasa penuh selama 29 atau 30 hari. Di bulan Ramadan tahun ini. Cuma masalahnya adalah ya apakah tersampaikan, lagi-lagi kita tanya apakah sampai itu ke 30 hari penuh puasa dengan imanan wahtisaban. Mungkin imanan wahtisaban kita geser dulu ke nanti. Puasa penuh aja dulu, puasa puasa biasa, puasa normal gitu. Tanpa imanan wahtisaban. Banyak sekali ya mungkin yang ya akhirnya bolong gitu. Akhirnya bolong dan niatnya itu nggak terpenuhi. Maka dari itu ya eh, kita penuhi gitu untuk misalkan tahun depan gitu. Dan mungkin misalkan masih ada kesempatan besok, ya setidaknya besok puasa. Ya untuk puasa-puasa yang bolong, ya dikodok, ditambal bahasa bahasa Indonesia, ditambal di luar bulan puasa, gitu. Di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan. Eh ya, ini mungkin kita bahas soal moralnya yang tadi, terusnya dibahas di pembahasan sebelumnya. Dari soal moral ketika orang-orang ini berpuasa, kita ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa. Oke, itu pertama. Yang kedua, kita lihat fakta yang terjadi di sosial media misalkan. Banyak sekali video-video yang lagi gini, lagi makan gitu. Ditawarin misalkan mau minum nggak? Nggak, saya puasa sambil makan. Oh, Itu kayak membercandakan puasa. Ya, pertama. Terus misalkan ada yang ya ini kita mungkin yang di Indonesia bisa merasakan secara langsung. Misalkan ada orang naik motor yang video gitu, bikin video, woi motornya berat nih, motornya iya, iya. berat, tiba-tiba belok ke warteg gitu kan. Aduh. Ya mungkin itu mengundang kelucuan ya, mengundang ketawa ya. Tapi sisi lain adalah itu menantang Allah. Allah menyuruh kita puasa, tapi malah kita bikin video kayak gitu. Seakan-akan kita ngomong apa puasa? Bisa apa ngasih apa? Ngasih apa puasa? Ini gue buka, ini gue nggak puasa, mana azab? Kayak kayak minta gitu, Pak. Kayak orang-orang zaman dulu, zaman-zaman kaum-kaum yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka ngomong apa? Ke rasul-rasul yang diutus ke mereka. Fa'tina bi'adzabillah in kunta minas shadiqin. Maka datangkanlah azab azab dari Tuhanmu kalau kau emang dari orang-orang yang benar. Ya, masalahnya ya itu, Allah emang nahan azabnya gitu. Allah nahan azab orang-orang kayak gini gitu. Ya udah nanti aja di neraka. Pilihannya adalah kau ini mau diazab di neraka atau mau diazab di sini gitu. Kalau diazab di sini mungkin dengan ujian-ujian ringan hidup gitu. Tapi pertanyaan itu masih kurang. Karena sebodoh-bodohnya kita, harusnya kita bilangnya nggak mau diadab. Iya. Iya kan? Maka dari itu, kalau bulan puasa ya kita puasa. Jangan kita nantang Allah. Iya. Kayak itu puasa. Astagfirullah. Eh, miris, miris sekali itu di Indonesia itu terjadi.
Mungkin di Mesir juga ada, cuma kita nggak lihat. Di mana-mana pun ada bahkan ada sebuah video tuh di Turki, ya, gitu kan. Ada yang video eh, orang nanya, kamu Muslim? Iya Muslim, Alhamdulillah. Kamu puasa nggak? Nggak puasa. Banyak itu anak-anak muda. Ketika ditanya kamu puasa apa enggak? Enggak. Memang udah liberal gitu dunia dunia Islam saat ini. Dan juga ya tadi yang miris sih ya yang tadi yang di Indo yang orang makan eh ya makan benar-benar makan di tengah hari gitu. Sebenarnya ya kalau mau kalau orang-orang usaha makanan itu mau buka ya nggak apa-apa buka. Cuma disaring itu kau pak kalau eh Kalau mau batal yang ke sini. ya kalau mau batal jangan kesini kalau mau mokel mokel jangan kesini gitu kan. Kalau enggak ya kasih aja gitu. Jadi warteg boleh buka, oke nggak apa-apa. Walaupun kan karena ada alasan saya buka tapi saya puasa. Nah itu orang yang jualan gitu misalkan. Saya buka tapi saya puasa. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Cuma kasih tanda di pintu gitu kan. Ataupun di tirainya kasih tulisan gitu. Si hadis puasa. Kasih ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Orang yang beriman benar-benar beriman akan tertrigger dengan hal itu dan akhirnya nggak jadi. Ya kan? Setidaknya misalkan dia udah minum sebelumnya ya besok puasa gitu. Itu insya Allah lah sebuah langkah kecil untuk men-trigger hati-hati orang-orang yang beriman. Eh, bagus ditutup tirai ditutup tirai. Cuma ya tetap aja yang masuk orang-orang yang ngaku Islam, ngaku Muslim, tapi ya tetap dia makan di tengah-tengah bulan puasa seakan-akan dia menantang ya enggak yang menantang Allah tuh yang tadi yang orang-orang bikin video tuh itu menantang Allah sih bahasa kasarnya. Kalau nggak mungkin video dia kuartek tapi minjem kalung salib temennya dulu. Waduh. Yang non muslim. Nah, ini syarat syarat wajib puasa adalah berakal sih. Jadi ya nggak perlu dijawab. Syarat wajib puasa adalah berakal. Kalau emang anda nggak berakal ya nggak wajib puasa. Ngapain minjem kalung salib ke temen terus batal gitu? Masa mau murtad terus balik lagi ke Islam? Aduh. Ya, ya itu ya intinya adalah ya tadi orang-orang yang berniat puasa penuh di bulan Ramadan ya malah nggak penuh puasanya gitu. Malah ya mungkin nggak puasa sama sekali gitu. Nggak puasa sama sekali ya terlepas dari misalkan saya kan saya bekerja yang berat dan itu emang secara hukum secara ada fatwa yang mengatakan ya nggak apa-apa kalau orang-orang yang kerjanya berat untuk buka puasa asalkan nanti ketika dia punya waktu kosong untuk puasa ya dia puasa di luar Ramadan itu hitungannya qadha dan itu nggak dosa yang meninggalkan puasanya tadi karena ada udzur yang syar'i. Cuma kalau orang-orang yang buka puasa tanpa alasan nggak berpuasa tanpa alasan ya itu sangat disayangkan lah. Ya mungkin karena apa juga keterbatasan waktu nggak bisa disebutin lagi nih masih banyak sebenarnya masih banyak banget. Makanya untung dari awal udah kasih judul secuil. Untuk membatasi. Secuil untuk membatasi. Ini nggak dirasa juga udah sejam ya, sejam kurang berapa menit dong. Iya. Ya, ya mungkin itulah yang kita harus evaluasi secara ibadah. Masih banyak sekali yang harus kita evaluasi secara ibadah. Mungkin kita dari evaluasi secara niat dulu. Karena ya tambahlah kita sebutin secara ijmali apa maksudnya tuh ijmali apa Oh, bahasa Indonesianya ya secara umum apa suka hal lain ya mungkin tadi di awal ada orang yang berniat puasa penuh tapi akhirnya nggak sampai 30 hari itu puasa 29 hari itu puasa nggak ada kan terus juga ada orang niat tarawih penuh bahkan berniat tarawih sampai 20 rakaat tiap malam ya itu nggak terpenuhi ya nggak misalkan nggak terpenuhi gitu. Semuanya bisa dilihat dari niat.
Ada yang niat khotam Al-Quran 3 kali, Hmm. akhirnya kesampaian cuma sekali, 2 kali. Nggak nyampe lah sampai niatnya itu terkabul. Bahkan ada yang niat saya ingin khataman, ya, walaupun minimal sekali, tapi akhirnya nggak khatam-khatam. Kadang, kadang kita lihat orang yang baca Quran banyak di awal gitu kan, di awal tiba-tiba sejus sehari gitu kan. Wah ini nggak dalam hati kita orang yang dengar. Wah ini orang mau khatam nih bulan bulan Ramadan ini. Bacaan-bacaan itu hilang dari juz 7. Bacaan-bacaan itu hilang dari juz 7. Artinya juz 7 udah nggak baca lagi gitu. Udah nggak baca lagi, nggak baca Quran lagi. Itu satu hal yang harus dievaluasi juga. Terus untuk ada misalkan ada yang niat saya ingin berzakat lebih, ujungnya juga cuma 30 ribu untuk beras, ya kan? Ya kan? Ujungnya ya cuma cuma secuil juga seperti judulnya secuil evaluasi. Ya cuma ya itulah banyak sekali hal yang harus dievaluasi sekali lagi. Ya. Semoga eh, kita bisa mengevaluasi dan juga kita bisa memperbaiki. Karena evaluasi dilakukan untuk ada perbaikan setelahnya. Ya mungkin itulah secara ibadah yang harus dievaluasi. Sedikit secuil. Oh, jadi kita udah evaluasi secara akhlak, secara ibadah. Sekarang apa nih? Apakah evaluasi atau persiapan untuk Ramadan selanjutnya itu bagaimana? Sebelum itu kita harus bersiap dulu untuk Idul Fitri. Ya. Bisa menjadi ibu-ibu yang mau masak rendang, masak opor gitu kan. Jangan besok tiba-tiba kaget gitu, misalkan besok Lebaran, ya. Jangan buru-buru gitu. Karena harinya kita kembali ke fitrah, harinya kita besok atau lusa, eh, harinya kita berbuka puasa. Benar-benar berbuka puasa, harinya kita nggak puasa lagi. Ya, cuma kalau ditanya eh, bersiap untuk Ramadan selanjutnya ya, ya kita bagaimana kita bisa menghidupkan Ramadan di bulan-bulan selain Ramadan. Pertama itu dulu. Kita bisa menjadikan bulan-bulan selain Ramadan itu seperti halnya dengan bulan Ramadan. Walaupun dari amal, dari pahala, dari segi balasan, segi ganjarannya itu nggak serupa dengan bulan Ramadan, tapi ya eh, segala segala banyak sekali amal yang memiliki fadilah-fadilah khusus disebutkan dalam dalil-dalil Quran ataupun hadis gitu. Maka kita lakukanlah itu di luar bulan Ramadan. Contoh puasa. Bulan Ramadan ya kita sebut bahasa lainnya bulan puasa. Ya, dengan kata lain sebagai bulan puasa. Bulan Ramadan adalah bulan puasa. Tapi ya, maka dari itu di luar Ramadan ya kita juga lakukanlah puasa misalkan. Misalkan puasa yang dekat dulu aja, puasa Syawal. Puasa di bulan bulan Syawal. Puasa di bulan Syawal 6 hari doang. Ya, 6 hari nggak 30. 6 hari doang kita puasa di bulan Syawal. Karena ada hadisnya, saya lupa secara teks, tapi secara konteks, eh, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban thumma atba'ahu bi sittin min Syawal ghufir lahu ma taqaddama min faka'annahu yasumud dahr. Kalau nggak salah ya. Ataupun ghufir lahu ma taqaddama min dzambih. Itu makanya anak nggak inget secara teksnya. Barang siapa yang puasa Ramadan secara iman dan wahtisaban, secara iman dan merasa akan dihisab, ya, secara mawas, eh, lalu dia mengikutkan setelah Ramadan itu dengan puasa Syawal 6 hari, maka kalau nggak ya, tadi Ana lupa, Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi atau faka'annahu yasumud dahr. Kayaknya faka'annahu yasumud dahr. Eh, barang siapa yang tadi puasa Ramadan secara iman dan wahtisaban, maka lalu dia mengikutinya dengan 6 hari di bulan Syawal untuk berpuasa, maka ghufira lahu ma faka'annahu yasumud dahr. Dia seperti puasa 1 tahun penuh. Ya, itu udah satu satu keutamaan tuh di luar Ramadan. Ingat, itu di luar Ramadan. Masih dekat sama Ramadan.
pahalanya insya Allah puasa setahun tuh udah mantep banget. Terus juga ada banyak sekali ya yang bisa kita lakuin. Puasa lain misalnya puasa Daud, puasa Senin Kamis itu punya fadilahnya, punya keutamaannya tersendiri di hadis-hadis Nabi, di apa kalam-kalam para ulama gitu kan. Ya, itulah kita bisa bagaimana kita menjadikan di luar Ramadan itu mirip dengan Ramadan. Sholat tahajud misalkan kita isi dengan sholat tahajud, sholat malam, zikir sebelum zikir di waktu sahur, walaupun nggak sahur misalkan, walaupun nggak sahur tapi di waktu sahur itu diisi dengan zikir, dengan istighfar, ya. Karena itu kita amalkan amal-amal yang emang diutamakan, emang menjadi sebuah keutamaan di luar bulan Ramadan. Lalu untuk Ramadan selanjutnya bagaimana? Oke, jadi ada Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau salah satu ulama besar ya. Dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Jadi kitab Lataiful Ma'arif ini nyebutin waktu itu eh, ya beliau memang expert lah di bidang tasawuf, seorang expert di bidang tasawuf. Beliau bahkan ngomong eh, hari Lailatul Qadar itu apa. Jadi ada kemarin tanggal 23 itu dengan kalam beliau tuh sangat cocok gitu. Hari hari ganjil di malam Jumat Ramadan itu lebih berpotensi sebagai Lailatul Qadar, itu kata beliau dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Lalu beliau juga menyebutkan di dalam kitab Lataiful Ma'arif terkait pembahasan kita sekarang, yaitu adalah bagaimana kondisi para sahabat dulu. Jadi para sahabat dulu 6 bulan sebelum Ramadan itu berdoa agar disampaikan ke bulan Ramadan. 6 bulan sebelum. 6 bulan sebelum berdoa untuk disampaikan ke bulan Ramadan. Kita aja berdoa 3 bulan gitu. Baru pas Allah memberi lana fi Rajab. 2 bulan, 2 bulan sebelum Ramadan. Fi Rajab wa Sya'ban wa balaghna Ramadan. Gak apa-apa, itu sebenarnya cukup. Cuma kalau dari para sahabat tadi ya itu berdoa 6 bulan sebelum Ramadan untuk disampaikan ke bulan Ramadan. Dan lalu 6 bulan setelah Ramadan apa yang mereka lakukan? Mereka berdoa agar amal-amalan ketika Ramadan kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lakuin lah yang mirip dengan para sahabat itu. Hal yang serupa dengan para sahabat. Kita berdoa untuk agar amal kita Ramadan ini diterima, ya. Kita berdoa selama 6 bulan gitu misalkan. Agar amalan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita berdoa untuk disampaikan lagi ke bulan Ramadan selanjutnya. Lalu ada juga doa, walaupun ini hadisnya ahad ya, tapi karena doa yang nggak apa-apa gitu. Karena kita pun doa banyak sekali yang kita bikin-bikin, bukan bid'ah. Ini misalkan ada yang orang ngebantah ini kurang ngaji, kalau kata salah satu ustadz kita. Ada doa, Allahumma, ya Allah, Allahumma salim li, ataupun salim li itu untuk diri sendiri. Kalau misalkan kita emang untuk orang, untuk barengan, Allahumma salim lana Ramadana wasallim Ramadana lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Pendek, Allahumma sallim Ramadan, sallim lana Ramadan wasallim Ramadana lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Artinya apa? Allahumma sallimna Ramadan. Allahumma sallim lana Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami di bulan Ramadan selanjutnya. Wasallim Ramadan lana, dan sampaikanlah Ramadan kepada kami. Ya. Ataupun sampaikanlah Ramadan kepada kami. Sampaikan kami ke Ramadan, sampaikanlah Ramadan kepada kami. Wa tasallamhu minna mutaqabbala. Dan terimalah ya Ramadan ini, Ramadan yang maksudnya yang ini sekarang yang akan kita tinggalkan. Wasallimhu minna mutaqabbala. Yang ataupun yang sudah kita tinggalkan. Ya Allah, terimalah Ramadan ini
dengan kondisi amalan kita mutaqabbala, di, diterima, ya ya ter inilah ter ya diterima lah, diterima secara pahalanya itu diberikan semua. Ya, ya, jadi mungkin para pemirsa boleh diulang-ulang lagi gitu. Allahumma sallimna Allahumma sallim lana Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Nah, itu boleh diamalkan. Terkait ntar misalkan ada orang yang bid'ah ngomong, maksudnya orang-orang yang teriak apaan, hadisnya ahad, ya nggak apa-apa, kita jawab aja nggak apa-apa ahad, yang penting bukan akidah kayak kalian. Kalian akidah pakai hadis ahad, nggak apa-apa ahad, nggak apa-apa, nggak apa-apa ahad. Wah, ini karena fadhil dari antara amal-amal yang bersifat keutamaan, kita amalkan aja nggak apa-apa. Ya karena kita sudah terlalu banyak lah membuat doa-doa sendiri, dan itu boleh. Apa salahnya? Kalau mau cari bid'ah, Anda bid'ah dari kaki sampai kepala, dari mata sampai kaki, dari kepala sampai kaki, gitu. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya, itulah. Eh, Allahumma salim lana Ramadan wa salim Ramadan lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ataupun yang mau gampang aja. Ada yang mau gampang aja, Allahumma balighna Ramadan. Terus aja gitu, Allahumma balighna Ramadan. Karena kita nggak ada yang tahu apakah kita sampai ke Ramadan selanjutnya. Maka banyak-banyaklah muhasabah, kayak seperti sekarang. Ya mungkin itulah untuk Ramadan selanjutnya, kita bagaimana kita menghidupkan bulan-bulan lain seperti halnya kita menghidupkan bulan Ramadan, dan juga kita berdoa agar disampaikan di bulan Ramadan yang akan datang. Mungkin itu. Oke, jadi begitu ya. Pertama kita evaluasi secara akhlak, evaluasi kemudian yang kedua evaluasi secara ibadah, dan yang ketiga itulah bagaimana persiapan kita untuk Ramadan selanjutnya. Evaluasi ini ada agar kita bisa mengintrospeksi diri, agar kita bisa lebih baik dari sebelumnya. Karena sehingga kita akan terus-menerus ingat ke trigger kalau misalnya itu harus lebih baik dari sebelumnya. Sehingga di luar bulan Ramadan pun amal ibadah kita itu sama seperti bulan Ramadan. Dan juga di Ramadan selanjutnya kita ingin lebih baik karena kita udah catat tuh evaluasi apa yang kurang di Ramadan sebelumnya, sehingga kita bisa upgrade apa aja yang harus di-upgrade untuk Ramadan selanjutnya. Karena innamal a'malu bil khawatim. Bahwa nilai amal itu ditentukan oleh bagian penutupnya. Dan juga ada innamal ibratu bil khawatim. Ya. Dengan kita introspeksi, evaluasi dari hari pertama, kedua, ketiga sampai sekarang, kita itu untuk menyiapkan hari terakhir kita di bulan Ramadan ini. Kita harus mempersiapkan puasa kita ini sebaik-baiknya puasa. Lebih baik dari puasa sebelumnya. Dari hari 1, kedua, ketiga. Sampai ke 30. Sampai ke 30. Atau 29. Sampai hilal terlihat. Iya. Ya. Oke. Mungkin begitu saja untuk pertemuan kita kali ini. Karena ini adalah sudah hari 29, maka ini juga menandakan acara inspirasi Ramadan dari Kairo berakhir ya. Mungkin kalau mau ada yang mau inspirasi Syawal, ya, boleh tulislah komen. Ya, insya Allah beliau siap. Waduh, kenapa saya? Ya, karena untuk yang siap. Oke. Itu sudah berakhirlah acara kita pada hari ini. Dan juga kita sudah memasuki hari ke-29. Insya Allah sebentar lagi kita akan berjumpa dengan Idul Fitri. Maka jika ada kesalahan dari kami berdua ataupun mungkin dari teman-teman kita yang sebelumnya, kami mohon maaf. Oke, dengan itu wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.